Bagaimana mendukung istri saling bekerja sama di rumah tangga supaya istri juga memaksimalkan potensinya yang ada kita. Kalau misalnya kita punya anak laki-laki, bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukanlah pekerjaan perempuan tapi merupakan life skill. Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Oke, halo Radio People. Kita ketemu lagi di Radio Talk, saatnya berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Dan episode kali ini spesial untuk perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Kita akan ngobrol, Bang Dan, tentang kesetaraan gender bersama dengan seorang wanita luar biasa. Nggak berani berarti kalau Bang Dan ini. Siapa? Wonder Woman. Selalu berada di sisi orang nomor 1. Wis, siapa nih? Ini dia, kita kenal aja langsung ya. Ya. Ibu Heni Tasmita Wahid. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu dari gubernur kita, Bang Dan. Iya. Bapak Ini Abdul Wahid. udah Istri, sering istri. istri. Iya, istri maksudnya. Iya, Iya. istri. Iya, istri. Kalau ibu ntar mamanya dong. Oh iya, kebalik ya. Kebalik. Salah ya. Istri. Oke, istri ya, maksudnya. Diralat-ralat. Dari gubernur Riau. Nah, itu saking saya harusnya nggak menggelitik. Saya sih. yang lebih grogi, tremor ini rasanya. Karena kami juga, apalagi kami yang lelaki-lelaki ini kan di depan seorang wanita yang luar biasa ya, yang juga kayaknya nggak pantas panggil ibu deh, kakak kayaknya. Karena masih muda. Boleh, boleh. Panggil gitu aja kan. Kak Heni ya. Di studio ini aja ya. Enggak, di luar juga. Nanti lo udah berani. Oh, maaf ya. Enggak, saya lebih senang dipanggil kakak. Oh, iya. Rasanya lebih terhormat karena terhormat. ini lebih merasa muda. Tapi benar loh, Bu. Benar loh. Ini kenapa kok bisa kelihatannya sangat muda? Iya. Vibe-nya tuh nggak ibu-ibu. Gitu. Oh, ya. Karena mungkin Ibu-ibu aktivitasnya sih. mungkin, Bu. Ya. Kalau kata anak saya sih udah tua ya. Jadi ya gitulah ya. Tapi mungkin karena aktivitas ibu sehari-hari mungkin bertemu dengan banyak orang, akhirnya Iya. dia lebih Betul. lebih fun gitu atau bagaimana? Kalau saya hobinya olahraga, walaupun sejak inauguration nggak pernah olahraga lagi. Dulu saya suka olahraga, lari, tenis dan lain-lain. Dulu saya aktif banget melakukan berbagai macam olahraga. Saya juga senang aktivitas yang berkaitan dengan alam. Dulu suka hiking Wah, dan lain-lain hiking. sebagainya. Tapi Di gunung loh. alhamdulillah sekarang waktunya belum ada nanti. Tapi Wah, akan wah, kita wah. usahakan. Kelihatan ya ketika mungkin masa mudanya diisi dengan olahraga. Kegiatan Ini nggak masa positif muda. gitu saya ya. justru baru suka olahraga itu sekitar Baru-baru 5 ini? tahun yang lalu. Oh, tapi ngefek. 5 tahun. Tetap ya. Ngefek loh, tapi benar ya. Waktu Iya, itu kan suami saya pindah tugas karena terpilih menjadi anggota DPR RI ke Jakarta. Nah, jadi kami semua sekeluarga mengikuti beliau ke Jakarta dan alhamdulillah di Jakarta kan kita tinggal di sebuah komplek perumahan gitu yang kita semua perantau di situ. Nah, jadi awal-awal menjalin keakraban dengan ibu-ibu komplek itu awalnya dari olahraga bersama Olahraga. gitu. Gitu triknya ya. Iya, betul. Kalau Bang Dan baru pindah rumah, salah satu trik biar dekat dengan tetangga-tetangga gitu. Ajakin Olahraga olahraga, bareng. senam Olahraga bareng dan lain-lain sebagainya. Dan dari situ kita Sama jadi ibu-ibu juga saya jadi bukan? gayung. Jangan. Sama bapaknya. Sama bapaknya ya. Iya. Oke, Bu, aktivitas sekarang apa sih, Bu? Sebagai istri dari orang nomor 1 di Riau pasti sibuk Iya, sekali. sibuk kali. Ya, alhamdulillah ini kurang lebih 4 bulan dari masa pelantikan suami saya sebagai gubernur Riau. Itu menurut amanah undang-undang saya juga mendapatkan tugas-tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Jadi ada 5 organisasi ex officio yang secara otomatis jika kepala daerah dilantik maka istrinya akan memimpin 5 organisasi tersebut. Pertama, pasti semua udah tahu ya, menjadi ketua tim penggerak PKK Provinsi Riau, Benar. lalu menjadi ketua tim pembina Posyandu Provinsi Riau, menjadi ketua Dekranasda Provinsi Riau, juga menjadi Bunda PAUD Provinsi Riau dan Bunda Oh, iya, Literasi iya. Provinsi Riau. Nah, Wah, kurang lebih banyak. seperti Banyak itu. juga ya, Bu, ya? Iya, banyak. Jadi hampir setiap hari kita berusaha untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah saya dibantu oleh pengurus-pengurus dan teman-teman dan masyarakat juga antusias. Jadi saya pun jadi bersemangat untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban saya. Gitu. Oke, banyak itu ya 5. Capek Banyak. nggak, Bu? Lelah Alhamdulillah nggak? sih capek enggak. Cuman mungkin karena ini adalah pengalaman pertama dan saya tidak terbiasa untuk tampil di depan publik. Heeh. Jadi mungkin lebih kayak menguras energi batin gitu Oh, kayaknya. energi batin. waduh. Sedikit kesulitan untuk beradaptasi bagaimana caranya untuk menampilkan diri di depan umum, bagaimana caranya berbicara di depan umum dan lain-lain sebagainya. Karena kan saya sehari-hari hanya ibu rumah tangga dan karyawati biasa gitu. Jadi buat saya ini sebuah tantangan baru, harus banyak hal yang harus saya pelajari, bagaimana untuk tampil di muka publik, bagaimana caranya menyapa masyarakat dan lain-lain sebagainya. Tapi gitu. menikmati Bu ya, enjoy Bu ya. Ya enjoy nggak enjoy kita yang namanya sebuah kewajiban harus Benar kita sih, jalankan benar, dengan benar. sebaik-baiknya. Sudah gitu. diamanahkan Sudah gitu ya. diamanahkan. Oke, nah kan kalau sudah banyak pekerjaan seperti itu, mungkin juga banyak bertemu dengan perempuan-perempuan di Provinsi Riau. Pandangannya Bu dengan perempuan-perempuan di Provinsi Riau sana seperti apa Bu? Apakah sudah, ya mungkin sudah, kita kan terkait dengan kesetaraan gender Oh tadi Bu iya, ya. betul. Apakah perempuan-perempuan di Riau juga sudah maju-maju semua nih? Atau masih ada stigma-stigma konvensional Iya, atau gimana? Saya lihat sekarang perempuan di Provinsi Riau ini sudah demikian maju, walaupun ada tentunya di bagian-bagian lain juga ada yang masih belum maju. Contohnya aja 2 rektor di universitas yang Oh, ada iya. di Riau ini adalah perempuan, Rektor UIN dan Rektor UNDRI itu perempuan gitu. Itu membuktikan bahwa di budaya Riau, budaya Melayu, bahwa perempuan itu juga mendapatkan tempat untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya kesetaraan gender itu apa sih Bu? Apakah Kalau menurut artinya, Ibu ya? apakah artinya semua perempuan itu ya sama dengan laki-laki, hak dan segala macamnya, atau ininya? Tentunya laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan dari sisi biologis oke. dan hal itu tentunya tidak bisa disamakan. Namun hak-hak kita sebagai manusia misalnya untuk mendapatkan kesetaraan pelayanan, kesetaraan pendidikan, kesetaraan akses dan kesempatan untuk memimpin dan lain-lain itu adalah sama. Yang membedakan kita dengan laki-laki adalah faktor biologis. Perempuan bisa hamil, perempuan menyusui dan lain-lain sebagainya. Itulah yang membedakan kaum perempuan dengan laki-laki. Selebihnya kita punya kapasitas otak yang juga sama, perempuan juga banyak yang pintar yang Benar, tidak kalah benar. dengan laki-laki. Demikian juga dengan laki-laki, kita semua bisa menjadi saling melengkapi untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Karena sesungguhnya manusia itu Tuhan ciptakan, bahwa kata Tuhan tidak ada yang membedakan manusia di hadapan Tuhan kecuali amal ibadahnya. Wah, ini dapat tausiah kita nih. Mama Dede ya. Bisa juga Ibu nih ngisi tausiah ya. Oh, ini kayaknya program mutiara pagi. Oke, berarti memang apa namanya, dalam sisi mungkin pekerjaan segala macam, perempuan boleh disetarakan dengan laki-laki. Apalagi tadi kata Ibu kan juga banyak kok perempuan yang pintar-pintar, cerdas gitu kan. Iya, Kayaknya betul. sih ya, kita kayak dibandingkan dengan teman-teman yang sekolah yang cewek, kayaknya ini lebih rajin yang Lebih cewek. rajin yang cewek ya. Iya ya sebenarnya. Cuman kita tidak bisa memungkiri mungkin ada pada zaman dahulu terutama bahwa masih ada stigma bahwa apabila misalnya sebuah keluarga punya 2 anak laki-laki dan perempuan, untuk memperoleh akses pendidikan itu kadang-kadang dulu kan masih ada bias gender. Jadi keluarga lebih mendahulukan anak laki-laki laki-laki. karena dianggap kayak nanti laki-laki akan menjadi pemimpin keluarga, jadi dia harus ini, jadi perempuan harus mengalah. Tapi saya pikir hal-hal seperti itu mungkin masih terjadi mungkin, tapi sudah sangat jarang, dan kita juga berharap hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi di masyarakat kita. Bener sih Bang. Kayaknya kalau di rumah Bang Dan masih ada nggak itu? Kalau di Yang mana? berpikir apa, perempuan tuh di dapur. Masih ada, tentu masih ada ya di masyarakat, tentu masih ada yang kayak gitu. Nah, menurut Ibu gimana cara melawan stigma yang kayak gitu? Iya, gimana tuh? Melawan stigma itu tentunya dengan pendidikan. Pendidikan. Semakin teredukasi masyarakat kita, maka semakin terbukalah wawasan mereka tentang bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi mitra yang sejajar. Benar-benar memang harus
apa ya? Perempuan tidak ingin menjadi, mungkin orang-orang berpikir kesetaraan gender itu perempuan ingin menjadi lebih di atas Iya, laki-laki, benar. ingin menyingkirkan peran-peran laki-laki. Tidak, perempuan sebenarnya ingin menjadi mitra yang sejajar, ingin menjadi penolong buat kaum laki-laki, ingin menjadi bisa juga berkontribusi terhadap berbagai macam hal, mulai dari pembangunan juga. Kan perempuan ini juga kadang-kadang punya sisi-sisi lain yang tidak dimiliki laki-laki. Jadi kita mungkin bisa melihat dari sisi yang tidak dilihat oleh laki-laki. Misalnya perempuan lebih detail, itu stereotipnya ya. Iya, Jadi benar sih, benar. stereotipnya perempuan lebih detail. Jadi mungkin perempuan bisa memberi masukan dari kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada perempuan gitu. Benar sih. Nah, Bu, kalau gitu peran laki-laki apa nih untuk mendukung ya kesetaraan gender nih? Kadang-kadang mungkin laki-lakinya juga nih, Bu, yang udah Gengsi usah. gitu ya. Iya. Gengsi Betul, ya. mungkin. Kalau sama istri gengsi enggak? Enggak dong. Enggak ya. Takut ya. Soalnya kerekam nih. Nggak berani deh, Bu. Ayo, berani Nggak nggak? berani Berani. ya. Peran laki-laki tentunya bisa menjadi pendukung supaya perempuan itu bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri perempuan. Misalnya sebagai suami, bagaimana mendukung istri saling bekerja sama di rumah tangga supaya istri juga memaksimalkan potensinya yang ada, istri juga bisa mengekspresikan diri dan lain-lain sebagainya. Mungkin sedikit cerita, Boleh, Bu. mudah-mudahan Ya. bisa Banyak juga, oke, Bu. menginspirasi gitu. Dulu ketika saya dan suami baru menikah gitu, kita tidak punya pembantu karena kita memutuskan untuk tidak punya pembantu karena kita ingin merawat anak kita dengan tangan sendiri. Alhamdulillah suami saya itu misalnya selalu membantu saya, misalnya mencuci pakaian, masukin ke dalam mesin cuci dan lain-lain sebagainya. Suami saya bahkan sampai sekarang itu selalu bantu saya untuk pergi ke pasar dan lain-lain sebagainya. Dan itu saya yakin hal-hal mungkin terlihat kecil seperti itu, tapi buat istri itu adalah sebuah support yang besar, baik secara psikologis itu kita merasa dicintai, merasa dilindungi, sehingga kita mampu lebih memaksimalkan potensi kita yang banyak bisa kita lakukan, baik itu untuk keluarga sendiri maupun untuk masyarakat. Oh, nah itu Bang Dan ya. Iya, iya. Lebih Ternyata act of service ya. bener. Ini orang nomor satu aja saya Iya. sama istri loh. Iya, iya. Benar, Sampai Bang. mau nemenin Enggak pasar sayang sih, ya. takut mungkin ya. Itu lebih, aduh. Enggak, canda. Aduh, jadi gatal kepala saya. Makan jangan aja ya gitu. Tapi mungkin lebih kepada beliau ingin memberi dukungan Benar, kepada saya bahwa benar. mungkin beliau meyakini bahwa saya punya potensi untuk saya kembangkan. Jika beliau tidak membantu saya dalam hal-hal seperti itu, baik berupa support secara psikologis maupun secara material dan lain-lain, potensi saya mungkin tidak akan bisa berkembang lebih Benar. baik. Gitu. Tidak tergali potensinya. Tidak Bu, ya. tergali potensinya. Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran juga nih. Ternyata memang di balik keberhasilan perempuan itu ada laki-laki yang mendukung. Yang Ya, mensupport, betul, harus ya. memang itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Bukankah Tuhan juga berkata bahwa Tuhan itu menciptakan perempuan dan laki-laki itu berpasang-pasangan kan. Jadi ya memang seperti puzzle kehidupan. Tanpamu aku lemah mungkin ya. Puzzle kehidupan. Iya. Itu kayak lirik lagu ya. Ya ada ya. Apa ya? Lagu apa Kak Revi? Lagu apa ya? Iya. Oke, berarti memang peran laki-laki Bang Dan Ya, untuk juga mensupport. penting untuk support. Nah, Bang Dan ini gimana? Kalau Apa? dengan mungkin pasangannya bisa mungkin mengambil contoh dari Ibu Heni dan Pak Gubri nih. Iya ya, bisa sering nemenin ke pasar juga ya. Kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu. Kalau ada harus dong. sebenarnya. Harus, Soalnya harus, Kayak ya. gitu tuh kayaknya harus ini Bu ya, harus disempatkan waktu Iya, untuk ini ya, betul. untuk apa namanya berkomunikasi dengan Dan itu juga pasangan kan gitu. memberi contoh kepada anak Bener. kita, anak-anak kita. Kalau misalnya kita punya anak laki-laki, bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukanlah pekerjaan perempuan, tapi Iya. merupakan life skill. Life skill. Saya ajarin anak saya yang cowok buat cuci piring, buat goreng telur dan lain-lain sebagainya. Supaya dia tahu bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukanlah kewajiban perempuan saja, tapi juga merupakan kewajiban bersama, dan itu life skill. Semua orang harus bisa sebenarnya gitu. Bener sih.
Jadi nanti mungkin di saat sudah berumah tangga bisa ini Bu ya. Iya. Bisa bermanfaat. Bisa skill-nya. Ya, bermanfaat sejak dan dini diajarkan ya. dan anak laki-laki saya juga saya harapkan nanti bisa memperlakukan istrinya dengan baik gitu, Iya. seperti Benar, itu. benar, benar. Kalau untuk aktivitas dari ataupun kegiatan-kegiatan Ibu sendiri Bu, apa sih yang sudah langkah-langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendorong kesetaraan gender ini? Ada nggak Ibu temukan mungkin ke suatu desa, suatu tempat yang ternyata masih ada stigma kayak tadi tuh, bahwa perempuan itu ya di dapur ngurus anak aja atau Ya, gimana? mungkin hal-hal seperti itu masih ada ya di daerah-daerah, bahkan di perkotaan juga mungkin masih ada patriarki itu ada di mana-mana sih patriarki. sebenarnya ya. Tapi sekali lagi kita terus berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya bisa menjadi mitra yang sejajar gitu. Kita juga kemarin ada beberapa melakukan pelatihan life skill, skill untuk perempuan-perempuan seperti Oh. pelatihan menjahit. Oh, Jadi kita harapkan dengan perempuan yang punya skill, punya value dalam dirinya, dia jadi lebih percaya diri, dia juga jadi mampu untuk speak up bahwa apa yang dia punya, karena tidak dipungkiri terkadang kemampuan ekonomi itu membuat seorang perempuan itu menjadi lebih percaya diri. Itulah sebabnya kami mencoba melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pengelolaan sampah keluarga. Jadi kan dari sana perempuan-perempuan itu bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dengan penghasilan sendiri juga mungkin nanti dia lebih bisa berekspresi kan, bisa beli kebutuhan-kebutuhannya tanpa meminta kepada suami. Bukan berarti suaminya tidak memberikan ya, tetapi dalam arti kata dia punya kebanggaan bahwa dia juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga dan untuk masyarakat. Iya, berarti itu bisa membantu ini juga ya Bu ya, membantu suaminya juga ya, meringankan Iya, beban suaminya. betul. Oke. Iya. Berarti perempuan itu harus maju. Nah, Betul. kalau tanggapan Ibu dengan perempuan yang mungkin masih takut maju gimana Bu? Mungkin enggak lah, saya enggak, misalnya diajak pelatihan tadi, Masih nggak mau gitu. Iya, itu terjadi pada saya sih sebenarnya. Saya sebenarnya orang yang tidak percaya diri. Saya bahkan sampai saat ini saya kan masih dalam masa adaptasi. Tapi sekali lagi saya berusaha belajar, berusaha membaca, berusaha mengamati lingkungan sekitar, bagaimana caranya orang lain bertindak, bersikap, dan berbuat. Nah, dari situlah mungkin yang penting saya pikir kemauan dalam diri kita untuk maju dan berkembang, untuk memberikan arti kepada masyarakat. Oke, artinya harus berani maju. Iya, berani dulu Iya, ya. harus ya. berani Iya. maju. Oke. Dan kita harus memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, dengan value, dengan skill dan lain-lain sebagainya. Skill itu jangan diartikan kayak harus punya keterampilan apa gitu. Keterampilan-keterampilan sederhana saja seperti memilah sampah itu juga ternyata manfaatnya luar biasa, bisa memberikan dampak ekonomi dan juga bisa menjaga lingkungan. Mungkin orang lain berpikir cuman memilah sampah apa gitu. Ternyata kan perempuan Ada yang manfaatnya. melakukan hal itu adalah pahlawan untuk kebersihan, pahlawan untuk Lingkungan bumi, ya. lingkungan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil kita harapkan bisa memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Kan diawali dari orang per orang, rumah per rumah, sehingga menjadi sebuah gerakan yang besar. Benar. Oke deh, udah nganggu. Udah. Terakhir mungkin Bu, pesan untuk perempuan-perempuan di Provinsi Riau biar lebih Iya, maju. apa nih Bu gitu. pesannya Bu? Terus perkaya diri dengan ilmu pengetahuan, dengan skill. Kita perempuan harus punya value supaya kita bisa mengekspresikan diri dan bisa memberi kontribusi kepada keluarga dan masyarakat. Oke, luar biasa. Jangan dong. Mana nggak suaranya? Itu kasih efek. Kurang audiens ya. Ya. Ada 2.000 penonton. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Heni Iya, sudah sama-sama. menyempatkan hadir ke podcast RRI Pekanbaru dan menemui laki-laki yang tidak jelas ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Heni. Sama-sama. Nanti lain kali kita ngobrol lagi ya. Siap. Boleh Bisa Bu ya? lebih dalam Siap. lagi yang ngobrol. Siap. Boleh diundang lagi Bu ya. Boleh. Oke. Mudah-mudahan juga aktivitas Bu Heni dan juga kegiatan-kegiatannya lancar
terus maju terus, berkembang terus Bu ya. Amin. Dan Terus menginspirasi. Sukses lah pokoknya. Amin, amin. Tapi kalau sukses kesini lagi. Iya, siap. Oke deh. Oke. Kalau gitu kita cukupkan Bang Dan Ya. podcast episode kali ini. Oke. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.